Hai teman-teman, jadi sekarang kami akan menganalisis fundamental dan teknikal dari saham Indofood dan Unilever. Nah, sebelum itu saya perkenalkan teman kelompok saya terlebih dahulu, yaitu ada Aurel Benita, Muhammad Syafrullah Eriko, dan saya sendiri Natali Putri Tanggalayuk. Pertama-tama kita akan mengenal analisis fundamental yang dibawakan oleh teman saya Aurel. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai analisis fundamental terkait analisis penjualan dari PT Indofood CBP dan PT Unilever Indonesia, di mana PT Indofood CBP sukses makmur mencatatkan pertumbuhan penjualan neto konsolidasi sebesar 15% menjadi 48,91 triliun untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022. Dari situ dapat kita lihat bahwa meningkatnya penjualan dari PT Indofood ini sebanyak 15% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 42,62 triliun. Kenaikan penjualan juga berimbas pada terkereknya laba usaha sebesar 8% menjadi 9,55 triliun dari sebelumnya, yang hanya 8,82 triliun. Sehingga untuk margin laba usaha tetap sehat sebesar 19,5%. Dan pihak manajemen akan terus berusaha untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan volume penjualan dan juga profitabilitas agar ICPB dapat mempertahankan kinerja yang positif. Namun ternyata PT Unilever tidak mau ketinggalan, di mana sejak awal tahun, saham PT Unilever Indonesia tumbuh hingga 16%, melebihi performa impresif indeks harga saham gabungan yang mampu tumbuh 8,52%. Data perdagangan mencatat bahwa Unilever merupakan salah satu saham yang menarik perhatian investor asing dengan aksi beli bersih atau net buy di seluruh pasar selama 5 bulan terakhir hingga mencapai 886,90 miliar. Sehingga dari kedua laporan di atas, saya dapat mengambil dua kesimpulan, yaitu dari sudut pandang makroekonomi, di mana setelah menurunnya penjualan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, perusahaan mulai mencari strategi yang bisa meningkatkan penjualan mereka. Seperti contohnya adalah dua perusahaan yang kami analisa, di mana PT Indofood CBP meningkatkan penjualan mereka dengan terus berusaha untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan volume penjualan dan juga profitabilitas. Dan dari strategi tersebut mereka berhasil untuk meningkatkan penjualan mereka hingga 15%, yang bahkan hal tersebut juga berhasil meningkatkan laba usaha mereka hingga 8%. Begitu juga dengan PT Unilever Indonesia, yang dimana mereka menggunakan strategi menjual dengan beli bersih atau net buy, dan hal tersebut menarik banyak minat dari investor asing yang membuat naiknya penjualan hingga 16%. Setelah sempat turun selama beberapa tahun, mereka berhasil bertahan di tengah permasalahan ekonomi yang belum terbilang baik. Kemudian, dari kesimpulan yang kedua adalah yang bisa sambil dari sudut pandang industrinya, yaitu dibandingkan saham indeks harga saham gabungan, saham consumer goods itu terbilang cukup relatif stabil atau bisa dibilang mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan kinerja dari perusahaan yang terbilang cukup stabil walaupun sempat terjadi krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, dan selaras dengan data di atas, kedua perusahaan yang kami analisa juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2022. Mereka berhasil bertahan di tengah krisis ekonomi tersebut. Nah, gantian dengan Aurel. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan dari masing-masing perusahaan. Yang kedua, kita lihat dari perusahaan Unilever, di mana dapat dilihat untuk laporan likuiditas tahun 2021 dan 2022 mulai dari current ratio, quick ratio, dan cash ratio kurang baik. Hal tersebut dikarenakan laporan keuangan likuiditasnya kurang dari 1. Namun jika diperhatikan ada peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Kemudian kita lihat analisis solvabilitasnya, di mana debt ratio yang ditunjukkan dari tahun 2021 dan 2022 sangat baik karena lebih dari 50% dan ada peningkatan dari tahun 2021 ke 2022. Lalu pada analisis debt to equity juga baik karena lebih dari 1.
kita melangkah ke laporan profitabilitasnya, di mana laporan keuangan dari 2 tahun terakhir sangat baik karena berada di atas bunga deposito dari masing-masing tahun, meskipun pada tahun 2022 terjadi penurunan nilai. Kemudian, yang kedua adalah laporan keuangan Indofood, di mana dari laporan likuiditas yang dihasilkan sangat baik, mulai dari current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Namun ternyata untuk laporan keuangan tahun 2021 ke 2022 ada penurunan nilai. Kemudian kita lanjut ke analisis solvabilitas, terlihat baik juga. Namun kembali lagi dapat dilihat ada penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Selanjutnya kita lihat dari probabilitas, di mana dalam analisis ini juga semua analisis terlihat baik dan berbeda dengan analisis likuiditas dan solvabilitas pada profitabilitas. Pada kenaikan yang ada cukup signifikan terjadi pada tahun 2022 terhadap laporan keuangan tersebut. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai analisis teknikal dari kedua perusahaan. Di mana pada saham yang pertama analisis teknikalnya itu dapat kita perhatikan bahwa dari Indofood CBP ini resisten berada pada 1025, sedangkan support dan stop loss-nya itu turun di bawah 9.975 sampai 10.000, sehingga saham tersebut memiliki potensi at buying. Sedangkan pada diagram selanjutnya, yaitu pada perusahaan saham Unilever, dapat diperhatikan bahwa adanya potensi buy range entry, di mana dapat dilihat dari support dan stop loss terdekat, yaitu pada 4.550, sedangkan resisten terdekatnya itu berada pada 4.640 sampai 4.680. Jadi dari analisis teknikal dan fundamental, kami memilih saham PT Indofood CBP karena dari analisis teknikalnya sendiri dapat terlihat jelas bahwa saham terus naik dan selalu memiliki potensi untuk buying. Sedangkan dari analisis fundamental sendiri cukup baik dan memiliki peningkatan. Dari laporan keuangannya juga baik meskipun terjadi penurunan dari tahun 2021 ke 2022, tapi dari semua analisis rasionya sangat baik. Sedangkan kalau dilihat dari analisis laporan keuangan Unilever itu dapat dipastikan sulit karena selalu berada di bawah rata-rata rasio yang dianjurkan. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Itu dia analisis dari kedua perusahaan besar di Indonesia. Terima kasih.